Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani Aditya dari kelas 4G. Di sini saya akan menunjukkan web untuk produk yang telah saya buat. Langsung saja kita menuju ke halaman depan. Oke. Jadi ini adalah halaman depan dari web yang telah saya buat. Di pojok kiri adalah logo dari brand kami. Di sebelah kanannya ada menu untuk home, produk, tentang, dan kontak. Dan di pojok kanan adalah pilihan untuk mendaftar. Nah, di bawahnya ada kata-kata tanpa gaya tunjukkan karakter. Ini adalah kata-kata yang saya pilih untuk merepresentasikan dari brand saya. Selanjutnya, mulai belanja, dan di paling bawah adalah untuk menu untuk melihat filosofi dari brand saya. Kita langsung saja coba untuk mendaftar. Jika dipencet daftar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita harus mengisi dari nama depan, nama belakang, email, dan juga passwordnya. Jika semuanya sudah terisi, kita klik sign up. Oke. Nah, jika sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa kembali lagi ke beranda. Kembali ke beranda. Nah, jika kita sudah mendaftar, maka di pojok kanannya akan muncul tampilan untuk kita bisa login. Pencet lagi. Nah, di tampilan login ini kita akan disuruh untuk mengisi username dan password yang kita gunakan sebelumnya saat sudah mendaftar. Jika semuanya sudah terisi, kita pencet lagi menu login. Nah, ini adalah tampilan jika kita berhasil login. Kita bisa kembali lagi ke beranda. Nah, jadi sebelum saya menunjukkan bagaimana cara pembelian melalui web kami, kita bisa melihat terlebih dahulu pilihan-pilihan yang ada di web saya. Pertama adalah tentang. Nah, di tentang yang pertama ini ada nama brand kami. Nama brand kami adalah Nice Sports, yang memiliki filosofi Nix yang berarti Dewi Malam dalam mitologi Yunani, yang melambangkan kekuatan tenang dan misteri, yang mencerminkan pria modern yang percaya diri tanpa banyak bicara. Jadi filosofi ini tercermin dalam aksesoris minimalis, elegan, dan tidak mencolok. Forge, yang berarti tempat menompa logam, simbol proses handmade yang membentuk bahan menjadi aksesoris pria yang kuat, berkarakter, dan tahan lama seperti penggunanya. Selanjutnya adalah Is, yang memberi sentuhan modern dan unik pada nama, mencerminkan aksesoris yang memadukan bahan tradisional seperti tali, logam, dan batu alam dengan desain kontemporer untuk penggunaan sehari-hari. Nah, di halaman tentang kami selanjutnya adalah gambaran umum dari brand kami. Jadi Nasi Sports ini lahir dari semangat menempa karakter melalui aksesoris pria yang elegan dan bermakna. Kami percaya bahwa gaya sejati tidak perlu berteriak, tetapi lewat desain minimalis namun penuh karakter, Nasi Sports hadir untuk pria yang ingin tampil beda tanpa kehilangan jati dirinya. Di selanjutnya ada visi dan misi dari brand kami. Visinya adalah untuk menjadi pelopor brand aksesoris pria yang tidak hanya menawarkan gaya tetapi juga membentuk identitas melalui karya handmade yang mencerminkan kekuatan dalam kesederhanaan, karakter dalam diam, dan keindahan dalam ketegasan. Di sini juga ada misi-misinya yang bisa dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, jika ingin melihat filosofi dari lagu kami, kita bisa kembali dulu ke home, kita pencet. Nah, baru kita pencet pilihan paling bawah, filosofi brand. Klik. Nah, pertama warna hitam. Warna hitam dan abu gelap ini mencerminkan misteri dan kekuatan dan keanggunan yang maskulin. Jadi kombinasi ini memberi kesan modern dan premium. Lalu yang kedua ada siluet wanita. Siluet wanita ini menggambarkan Nyx yang merupakan Dewi Malam yang melambangkan ketenangan, kekuatan tersembunyi. Wajahnya juga menghadap ke samping mencerminkan fokus dan kepercayaan diri. Sementara kalung yang dikenakan menjadi simbol keterkaitan langsung dengan produk aksesoris, yang menegaskan bahwa brand ini berakar dari seni menghias diri yang bermakna. Selanjutnya ada gambar alat tempat dan palu. Ini melambangkan proses handmade yang penuh ketekunan. Sesuai makna Forge, simbol ini menegaskan bahwa setiap gelang dan kalung dan anting adalah hasil kreativitas otentik yang bukan hanya sekedar aksesoris tetapi karya yang ditempa dengan makna. Selanjutnya kita coba pilihan kontak. Jadi di kontak ini merupakan tempat untuk konsumen jika ingin mengirimkan pertanyaan atau membutuhkan bantuan. Di sebelah kanannya adalah informasi kontak dari brand Nike Sports. Ada lokasi, email dari brandnya sendiri, dan nomor teleponnya. Nah, jika konsumen ingin memberikan pesan, dia harus mengisi formulir di sebelah kiri. Isi nama, email, dan pesan apa yang ingin disampaikan. Jika dipencet kirim, maka akan
muncul tampilan seperti ini. Oke, sekarang lanjut ke pilihan produk. Jika kita ingin membeli melalui web kami, produk. Nah, di sini adalah tampilan dari daftar produk. Ada gelang, kalung, cincin. Nah, kita coba masukkan ke dalam favorit, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini jika sudah difavoritkan, ada dua pilihan lagi, mau di keranjang atau dibeli atau langsung langsung. Nah, kita coba pilihan keranjang. Nah, di sini ada ketentuan harganya, kuantitas yang ingin kita pilih, dan ini adalah subtotalnya. Contohnya, kita memilih kalung yang ini, memilih anting yang ini, kuantitasnya 2. Karena harganya 60.000 dikali 2 jadi 120.000. Dan ini adalah total yang sudah kita keranjang. Jika ingin lanjut membeli, kita klik yang ini, lanjutkan pembayaran. Lanjutkan pembayaran. Nah, di sini ada ringkasan pembelian. Di sini kita harus mengisi nama kita dan alamatnya. Nah, jika sudah mengisi alamat, total harganya akan bertambah sesuai seberapa jauh lokasi kita dari toko. Seperti tadi contohnya, ini harga barangnya 220.000. Dikirim ke alamat Tambun Utara. Maka totalnya bertambah 20.000 jadi 245.000. Nah, sebelum kita bisa bayar sekarang, kita harus memilih menu pembayaran. Kita pilih menu pembayarannya. Nah, di sini ada 2 menu pembayaran, ada bank dan dana. Kita coba pilih dana. Nah, di menu ini kita akan mengisi nama dan nomor telepon. Jika sudah terisi dua-duanya, klik OK. Nah, jika sudah OK, menu pembayarannya akan sudah terpilih dana, kita bisa bayar sekarang. Nah, di sini adalah tampilan untuk memastikan ulang. Ini adalah nomor tujuan dari yang akan kita transfer dan nominalnya. Kita bayar. Nah, ini adalah tampilan jika pembayaran sudah berhasil. Ada nomor pesanan, nominal, metode pembayaran. Nah, jika sudah, kita bisa melacak pesanan kita. Nah, di sini ada 3 kategori, ada diproses, dikirim, dan sudah tiba. Ini contohnya adalah jika sudah melalui proses, maka dia akan dicentang. Berarti ini sedang dikirim. Nah, nanti kalau kirimnya sudah, ini akan berubah menjadi centang hijau juga. Begitupun seterusnya. Oke. Sekian adalah penjelasan bagaimana cara membeli produk di web. Selanjutnya kita akan lanjut untuk memperlihatkan bisnis model kanvas dari brand saya. Nah, ini. Yang pertama ada customer segment. Jadi customer segment kami adalah remaja dan dewasa dari usia 18 sampai 35 tahun yang menyukai aksesoris. Yang kedua fashion enthusiast. Yang ketiga pembeli yang mengutamakan produk handmade dan lokal. Dan yang keempat adalah komunitas pencinta aksesoris. Untuk menjaga customer relationship, kami menggunakan layanan personal melalui chat dan media sosial, loyalty program atau diskon untuk repeat order, responsif dalam menangani pertanyaan dan customer order, dan yang terakhir adalah storytelling produk yang kuat untuk membangun keterkaitan emosional. Selanjutnya channel. Kami menggunakan website resmi, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, marketplace, Shopee, dan Tokopedia, dan yang terakhir adalah event dan bazar lokal. Untuk value proposition, aksesoris ini berkualitas dengan desain yang elegan dan maskulin. Dua, produknya adalah produk yang dengan filosofi mendalam dan identitas kuat. Yang ketiga, menggabungkan material alami, kulit, dan logam dengan desain modern. Oke, aktivitasnya. Yang pertama, produksi aksesoris. Yang kedua, desain dan pengembangan produk. Yang ketiga, pemasaran digital dan konten sosial media. Dan yang terakhir adalah pengelolaan website dan layanan pelanggan. Untuk key resource-nya adalah pengrajin atau pembuat aksesorisnya. Yang kedua, bahan baku berkualitas tinggi dari lokal seperti kulit, logam, dan batu alam. Yang ketiga adalah website dan aset digital. Untuk key partnernya, yang pertama adalah supplier bahan baku lokal kulit dari Garut, logamnya dari Tegal, dan batu alamnya kita ambil dari Klaten. Yang kedua adalah influencer atau brand ambassador fashion pria. Yang ketiga jasa logistik dan pengiriman. Yang terakhir adalah partner packaging. Selanjutnya revenue streams. Kita
kita yang pertama adalah penjualan produk langsung, paket bundling aksesoris, yang ketiga custom aksesoris, yang keempat adalah kolaborasi terbatas. Untuk cost structure-nya yang pertama ada biaya produksi dan bahan baku, biaya pemasaran dan iklan, ketiga pengembangan website, dan terakhir adalah biaya pengemasan dan pengiriman. Selanjutnya adalah diagram alur pembelian. Ini adalah diagram alur jika ingin membeli di website kami. Yang pertama kita masuk ke website. Di sini kita bisa daftar, ataupun jika sudah punya akun kita bisa langsung masuk atau login. Nah, di sini juga jika sudah mendaftar kita bisa login, lanjut ke jelajah daftar produk. Di jelajah daftar produk ini kita langsung bisa memilih masukkan favorit, bisa masukkan keranjang, atau langsung melanjutkan pembayaran. Jika kita masukkan favorit terlebih dahulu, maka langkah-langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah masukkan keranjang dan lanjut ke pembayaran. Kita pilih menu pembayaran di sini, lalu bayar. Jika sudah, pembayaran berhasil. Sekian mungkin presentasi dari web yang saya pakai untuk produk brand Nicys Pros. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafis Ramdan Putra Adrian dari kelas 4G. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan masukan maupun saran dan kritik terhadap brand teman saya yaitu Wahyu Ramadan Aditya dengan nama brandnya yaitu Nicys Sports. Walaupun tampilan dan konsep dari brand Nicys Sports sendiri sudah sangat bagus dan juga keren, ada beberapa tambahan maupun saran dan masukan dari saya. Baik, selanjutnya. Di bagian produk ini, saran dari saya akan lebih baik jika ditambahkan sedikit deskripsi mengenai produk tersebut. Contohnya itu seperti bahannya dari apa maupun ukurannya seperti apa. Selanjutnya, di sini saya akan berikan saran mengenai ongkir pengiriman, di mana di bagian keranjang ini yang totalnya 220 menjadi 245. Ini dapat membingungkan pelanggan karena harganya naik begitu saja. Selanjutnya, terakhir di bagian lacak pesanan. Saran dari saya akan lebih baik jika ditambahkan estimasi waktunya dari barang yang dibeli oleh pelanggan hingga sampai ke tangan pelanggan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.